Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Pada kesempatan hari ini Mimin mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Ichikiwi. Semua diawali dengan perceraian. Bab 56-60. Obat pencahar biasanya berbau, dapat membuat orang bereaksi, tetapi Lin Xiu benar-benar menuangkan semuanya. Untuk mencegah Gu Chen melihatnya, Lin Xiu bahkan menuangkan sedikit kecap di atasnya. Kamu tidak mengerti, fisik orang itu lebih kuat dari rata-rata orang biasa, dan menambahkan lebih sedikit tidak akan berpengaruh. Hehehe, tunggu dan lihat saja nanti, jika kamu tidak menanganinya dengan benar, bagaimana kamu akan mendapatkan pijakan di rumah di masa depan. Lin Xiu mendengus lembut berkata. Setelah beberapa saat, pintu kamar mandi terbuka, dan Gu Chen terlihat berjalan keluar dengan mengenakan celana pendek pantai. Dengan tubuh bagian atasnya telanjang, otot-ototnya terlihat jelas. Lin Xiu berdiri di dapur dan melihatnya keluar dari kamar mandi, menelan tanpa sadar, sial, orang ini dalam kondisi yang baik. Aku tahu aku dalam kondisi yang baik, tetapi bisakah kamu menghapus air liurmu dulu? Gu Chen keluar dari kamar mandi dan minum air dari gelas di atas meja. Cih, apa yang kamu pamerkan? Sepertinya itu dibuat dengan meminum bubuk protein. Itu pasti berbeda dari otot asli, jadi kurasa itu tidak asli. Lin Xiu diam-diam memutuskan bahwa dia pasti akan membuatnya hidup Gu Chen lebih buruk dari kematian nanti. Hidangan sudah lama disiapkan oleh Gu Chen, dan dia hanya perlu menunggunya keluar dari kamar mandi untuk makan. Kedua gadis itu mengeluarkan piring-piring ini dari dapur satu demi satu dan meletakkannya di atas meja. Ayo makan. Lin Xiu memimpin dengan duduk di kursi dan berkata dengan lembut. Dia secara khusus meletakkan iga di depan Gu Chen, tapi dia tidak akan memakan iga asam manis dan makan hidangan lainnya. Bukankah ini makanan favoritmu? Saya ingin menyajikan iga di depan wajah kamu sebelumnya, jadi mengapa kamu tidak memakannya hari ini? Apakah yang saya masak tidak enak? Gu Chen mengambil iga dan memakannya. Dia memandang Lin Xiu dengan curiga dan berkata. Lin Xiu juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia paling suka memakannya. Yang terbaik adalah iga babi asam manis, tapi dia tidak akan memakannya. Tidak makan, aku sedang diet. Puci. Gu Chen tertawa terbahak-bahak, kamu bisa melakukannya, jika seseorang mengatakan kamu jelek, kamu masih bisa mengatakan bahwa kamu gemuk, tetapi jika kamu menurunkan berat badan, kamu bahkan tidak dapat menemukan alasan. Pergilah. Nona tidak pernah disebut jelek sejak dia masih kecil, kamu pikir aku sama denganmu. Dada Lin Xiu naik turun karena marah. Hal yang paling tabu untuk mengobrol dengan seorang wanita adalah membicarakan mantannya, mengatakan bahwa dia memiliki payudara kecil dan dia jelek. Berbicara tentang tiga topik ini, roda persahabatan raksasa dapat dibalik setiap menit. Gu Chen memasukkan iga satu persatu ke dalam mulutnya, benar, iga hari ini terasa lebih enak setelah didinginkan. Apakah itu benar-benar enak? Lin Xiu menelan ludah dan bertanya dengan lembut. Ini bukan pertama kalinya Gu Chen membuat iga babi asam manis ini, terakhir kali Lin Xiu makan, dia hampir memakan seluruh piring. Tapi hari ini dia hanya bisa ngiler. Tentu saja enak. Aku sangat percaya diri dengan keterampilan memasakku. Gu Chen sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut. Tapi Lin Xiu dan Ling Meixue hanya menoleh dan makan hidangan lainnya. Setelah 10 menit penuh. Ini tidak benar. Lin Xiu berkata dengan curiga dengan suara rendah. Ling Meixue juga memandangnya, mengapa itu tidak bereaksi. Dia telah melihat botol pencahar dituangkan ke piring sebelumnya, jadi seharusnya bukan karena dia tidak menanggapi. Gu Chen mencakar nasi, apa yang kalian bicarakan? Hah? Sejujurnya, izinkan saya memberitahu Anda, iga ini diberi obat oleh nona ini, dan itu adalah obat pencahar. Siapa yang menyuruhmu menggertakku, kamu akan menderita nanti. Lin Xiu mengepalkan tangannya dan mendengus. Tanpa diduga, Gu Chen tertawa keras, berhentilah membuat masalah. Kamu masih punya obat pencahar, tidak masalah setelah aku selesai makan, kamu mungkin ditipu oleh beberapa pencatut. Ayo. Masih ada 3 iga yang tersisa, jangan bilang tidak, atau aku tidak akan menyisakannya. Satu untuk setiap orang, apakah kamu tidak mau makan? Kamu jangan menjebakku, ada obat pencahar di dalamnya, dan kamu membiarkan aku memakannya, aku tidak bodoh. Lupakan saja jika Anda tidak mau memakannya. Saya sudah memberitahu Anda sejak lama, obat Anda mungkin palsu dan tidak berfungsi. Saya tidak tahu kapan saya akan membuat iga babi asam manis lain kali, jadi, berharap saja. Setelah selesai berbicara, Gu Chen mengambil sepotong iga dan memakannya, dan dengan sengaja mengisi mulutnya dengan minyak.
Toko memberitahunya sebelumnya bahwa obat pencahar semacam ini akan bereaksi lebih kuat lagi jika digunakan sedikit lebih banyak. Belum lagi dia menuangkan seluruh botol. Tidak hanya menuangkannya ke tulang rusuk, tetapi juga menambahkan banyak sup. Tapi Gu Chen tidak makan lebih sedikit, dan sudah lama tidak ada reaksi sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat betapa enaknya makanannya, Lin Xiu menjilat bibirnya dan bertanya ragu-ragu. Sambil makan, Gu Chen juga menjilati jarinya, aku sedang menikmati makanannya, apa yang bisa kulakukan? Jika Anda suka, makan, jika tidak, jangan makan. Jangan ganggu saya untuk membuatkannya lagi ketika sudah habis. Tepat ketika Gu Chen hendak menggerakkan tangannya, Lin Xiu segera menarik piring di depannya, siapa bilang aku tidak mau memakannya? Ayo, Sister Suer, ayo makan satu potong masing-masing, jangan biarkan orang ini memakan semuanya. Awalnya Ling Meixue masih sedikit khawatir, tapi Lin Xiu langsung melemparkannya ke mulutnya. Melihat ini, Ling Meixue juga mengambil sepotong dan langsung memakannya. Enak, tapi sayang sekali orang ini baru saja menghabiskan seluruh piring. Iga babi yang renyah dan empuk tercecer di mulutnya. Kedua gadis itu saat ini, mereka tidak menyadari seringai kecil di sudut mulut Gu Chen. 5 menit kemudian, gulu, gulu. Lin Xiu segera menutupi perutnya, oh, kenapa perutku terasa sedikit tidak nyaman. Dia buru-buru mengisi semangkuk sup dan meminum sedikit air panas untuk menghangatkan perutnya. Perutku juga tidak enak, Ling Meixue juga berbisik sambil memegangi perutnya. Saat ini, keduanya melihat piring yang telah mereka kosongkan. Mungkinkah? Apakah itu karena Iga? Gulu-gulu. Ah, ini tidak beres. Perutku sangat sakit. Lin Xiu hanya merasa seperti ada perkelahian di perutnya. Dia dengan cepat bangkit dan berlari menuju toilet di lantai pertama. Tidak, tidak, ini harus dimuntahkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa pencahar itu adalah obat palsu? Kenapa? Ling Meixue mencengkeramnya perut kesakitan karena terkejut melihat Gu Chen. Gu Chen mengangkat bahu, saya tidak tahu. Lagi pula, saya baik-baik saja setelah memakannya. Mungkin karena saya sudah mencicipi semua jenis tumbuhan beracun di dunia sejak saya masih kecil, jadi saya kebal. Istriku, bagaimana kalau saya membantu Anda dengan suntikan, tetapi saya harus melepas celana dalam Anda, dan Anda akan baik-baik saja. Keluar. Ling Meixue buru-buru bergegas ke kamar mandi di lantai 2. Berkat fakta bahwa ada 2 kamar mandi di dalamnya villa, jika hanya ada 1 kamar mandi, akan terjadi kecelakaan fatal hari ini. Brut, brut. Segera, terdengar simfoni, luar biasa, terdengar satu demi satu di toilet. Gu Chen, aku akan membalasmu. Lin Xiu membuka pintu toilet dan menatapnya dengan lemah dan berkata. Tapi begitu dia selesai berbicara, perutnya kewalahan lagi. Tidak, tidak, aku harus kembali. Dia menyilangkan kakinya dan bergegas ke toilet lagi. Ketika Gu Chen bangun keesokan harinya, dua menemukan bahwa kedua gadis itu sudah duduk di ruang tamu sangat awal. Jelas, mereka tampak lebih kurus dari kemarin. Apa yang kamu inginkan untuk sarapan? Gu Chen menyeringai jahat. Lin Xiu menatapnya dengan wajah lemah, jika saya memiliki kekuatan sekarang, Anda dapat melihat saya akan memukul Anda, jangan menyebutkan makanan di depan saya, nona ini harus melakukannya. Tidak, tidak, aku harus ke toilet. Setelah selesai berbicara, dia berlari menuju toilet lagi. Ling Meixue sedang berbaring di sofa sambil memegangi perut bagian bawahnya, kesakitan, dia sedang memikirkan apakah dia harus cuti hari ini dan tidak pergi ke perusahaan. Istriku, kenapa aku tidak membantumu melihatnya? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Dilihat dari raut wajahnya, mungkin karena dia tidak tidur nyenyak sepanjang malam. Awalnya, Ling Meixue juga ingin meminta bantuan Gu Chen, tetapi mengingat kemarin bahwa pria ini mengatakan bahwa dia harus melepas celana dalamnya jika ingin dirawat, dia segera menolak idenya. Tidak perlu, bajingan. Aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Ling Meixue menatapnya dan berkata dengan marah. Tapi Gu Chen langsung menekannya di sofa, berbaringlah. Lepaskan aku. Kamu bajingan, aku selalu berpikir kamu seorang pria sejati, tapi bagaimana kamu bisa memanfaatkan orang lain? Biarkan aku sendiri. Ling Meixue berjuang dengan sekuat tenaga, dan Gu Chen menatapnya, aku ada di hatimu, apakah aku orang seperti itu? Saya tidak akan pernah memaksa wanita manapun, saya memiliki pesona luar biasa, tidak perlu memaksa. Dia meletakkan tangannya di perut bagian bawah Ling Meixue, menggosoknya searah jarum jam, lalu berlawanan arah jarum jam. Segera dia sendiri merasakan sensasi terbakar di perut bagian bawahnya, yang sangat hangat, dan rasa sakit sebelumnya menghilang seketika. Ada arus hangat yang mengalir di perut. Ketika seorang gadis datang, menstruasi akan menyebabkan perut bagian bawahnya keluar. Diusap oleh Gu Chen seperti ini, Ling Meixue tiba-tiba kemudian dia tertidur dalam keadaan linglung.
Melihat gadis kecil itu tidur nyenyak, Gu Chen mau tidak mau menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada yang namanya wanita yang kuat, tetapi ketika dia tidak menemukan bahu untuk diandalkan, dia harus menjadi lebih kuat. Mampu tertidur begitu cepat menunjukkan bahwa hatinya penuh dengan kepercayaan mutlak pada Gu Chen. Gu Chen bangun dan ingin mencari selimut, tetapi Ling Meixue menarik pakaiannya dan berkata dengan bingung, "Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku." Oke. Gu Chen dengan lembut membelai rambut Ling Meixue dengan tangannya dan menjawab dengan lembut. Setelah beberapa saat, Lin Xiu keluar dari toilet sambil menopang tubuhnya di dinding, dan melihat Gu Chen berjongkok di depan Ling Meixue, dan itu sangat dekat. "Bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Lepaskan Suster Suer." Raungannya segera membangunkan Ling Meixue dari tidurnya. "Wanita toket besar. Jika kamu tidak ingin terus mengalami diare, datang saja dan berbaring." Gu Chen menoleh dan memberinya tatapan putih dan berkata. Ling Meixue duduk dari sofa, "Xiu, biarkan dia menggosok perutmu juga, sepertinya aku tidak terlalu sakit sekarang. Jangan mencoba memanfaatkan wanita ini, aku sudah belajar taekwondo." Lin Xiu mendengus dengan marah. "Taekwondo? Apa perbedaan antara senam siaran atau senam radio di matanya?" "Cih, kurasa diare kamu telah mengeluarkan otakmu." Lin Xiu menendang ke arahnya, "Bajingan, aku tidak bisa membiarkanmu." "Maaf, aku salah bicara," kata Gu Chen dengan wajah menyesal. Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin, senang mengetahui bahwa kamu salah. "Kamu memiliki toket besar dan tidak punya otak, kamu tidak punya otak sama sekali, bagaimana kamu bisa mengeluarkan otakmu?" "Kamu." Pada siang hari, Gu Chen tidur siang di kantor seperti biasa. Saat ini, dia mendengar seorang penjaga keamanan berbicara dengan suara rendah. "Hei, ayah Nona Chen ada di sini lagi. Bajingan tua itu mungkin kehilangan uang lagi dan datang untuk meminta uang padanya. Sungguh menyedihkan. Ya, aku bilang dia sangat cantik, tapi sayang sekali dengan ayah seperti itu, pria mana yang mau mendekatinya." Gu Chen meletakkan kakinya dari meja komputer, dan pergi ke jendela untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat seorang pria mabuk duduk di pintu masuk perusahaan. Dalam keadaan normal, seharusnya penjaga keamanan akan keluar untuk mengusirnya, tetapi semua orang tampak seperti sedang bercanda. "Usir orang itu, duduk di sini akan memengaruhi citra perusahaan." Gu Chen menendang pantat Wang Hu dan berkata dengan marah. Wang Hu juga tidak marah, dia menoleh dan berkata sambil menyeringai, "Kakak Chen, kamu tidak tahu, orang itu datang sesekali, dia sudah tua. Jika Anda mengusirnya, Anda sama saja mabuknya dengan dia." "Siapa orang itu?" "Dia ayah Nona Chen dari Departemen Personalia." "Nona Chen." Gu Chen menundukkan kepalanya dan mengingat. Dia baru saja membuat keributan besar di Departemen Personalia kemarin. Dia pasti melihatnya. Tiba-tiba, sesuatu sepertinya muncul di benaknya. Kemarin, wanita muda cantik dengan kuncir kuda, melihat nama di lencana ketika dia pergi, dan sepertinya nama belakangnya adalah Chen, dan dia juga membahas bahwa Departemen Personalia dan Departemen Keamanan harus mengadakan pertemuan sosial. Setelah beberapa saat, sesosok cantik dengan cepat muncul. Sungguh, itu adalah gadis kuncir kuda yang digoda Gu Chen kemarin. Di luar perusahaan. "Ayah, kenapa kamu di sini lagi? Bukankah aku baru saja memberimu uang minggu lalu?" Gadis kuncir kuda melihat sekeliling dan berbisik. Namanya Chen Yue, dan dia adalah pemimpin tim dari Departemen Personalia. Dia cukup bersemangat dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan-rekannya, tetapi siapa sangka dia memiliki seorang ayah alkoholik. "Tidak, mengapa Anda tidak memberi uang kepada saya?" Pria parubaya itu merentangkan tangannya dalam keadaan mabuk dan berkata dengan kacau. Chen Yue melihat sekeliling dan dengan cepat menariknya ke samping, "Bukankah aku baru saja memberimu 3.000? Mengapa Anda membutuhkan uang lagi? Saya belum mendapatkan gaji saya, dan saya hanya memiliki 1.000 yuan di kartu saya. Saya juga harus membayar sewa. Bagaimana saya bisa memberi Anda uang? 3.000. Apa gunanya 3.000? Saya pergi ke toko dan itu langsung habis. Lihatlah putriku, yang mendapat puluhan ribu yuan sebulan, bagaimana dengan saya? Mendapatkan ribuan yuan sebulan seperti membunuh diriku, benar-benar sia-sia sudah membesarkan Anda." Pria parubaya itu berkata dengan marah. Suara itu semakin keras, dan orang-orang yang lewat akan melihat ke sini dari waktu ke waktu. "Saya sedang bekerja sekarang, bisakah Anda berhenti main-main? Anda akan sangat mempengaruhi pekerjaan saya, jika saya kehilangan pekerjaan, Anda bahkan tidak akan memiliki ribuan yuan." Chen Yue mengatupkan giginya dengan erat dan tubuhnya gemetar karena marah. Meskipun dia adalah pekerja kerah putih, gaji bulanannya hanya sekitar 7 atau 8 ribu. Setelah dikurangi asuransi dan sekitar 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan, masih ada uang 7.000 yuan lebih. Setelah biaya normal, sisa uang pada dasarnya diperas oleh ayahnya. Dikatakan bahwa dia adalah pekerja kerah putih,
tetapi dia hidup sendiri, dan dia tidak sebaik karyawan yang menghabiskan 2 hingga 3.000 sebulan. Bukan saja orang tua itu tidak meringankan beban anak-anaknya, tetapi orang tuanya mematahkan sayapnya ketika dia sedang melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi. Tidak ada uang. Hehehe, saya tidak akan pergi hari ini. Jika Anda tidak memberi saya uang, saya akan meminta kepada bos Anda dan meminta gaji bulan depan di muka. Malam ini, saya masih memiliki situasi. Beberapa gadis mengundang saya untuk bernyanyi di karaoke, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa uang? Apa yang dia katakan membuat orang yang lewat merasa jijik, bahkan 2 satpam yang berjaga di depan pintu penuh dengan rasa jijik. Kamu sudah tua, bisakah kamu menjadi lebih dewasa? Ambil uangku untuk menghabiskan waktu dan uang, apakah orang seperti kamu pantas disebut sebagai ayah? Chen Yue langsung menangis karena kecewa. Dalam ingatannya, ayahnya tidak seperti ini, tetapi setelah ibunya meninggal secara tak terduga ketika dia berusia 16 tahun, ayahnya menjadi pemarah dan malas. Chen Yue hampir keluar dari perguruan tinggi ketika dia masih kuliah. Jika sekolah tidak mengetahui situasinya dan segera mengajukan beasiswa untuknya, dia tidak akan pernah menyelesaikan studinya. Orang tua lain berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi anak-anaknya, ayahnya berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan sayapnya, bahkan menindasnya. Jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak punya uang, aku akan menemukan cara untukmu. Tukang daging babi di sebelah timur desa kita kemarin lusa mengatakan dia akan memberimu hadiah 100.000 yuan. Jika Anda setuju, saya akan memintanya untuk mengirim uang terlebih dahulu. Menikahlah dengan dia jika Anda mendapat kesempatan. Menikah jika Anda mendapat kesempatan. Dari perkataannya, sepertinya pernikahan ini seperti permainan anak-anak, dan dia memintanya untuk menikah dengan santai. Menghadapi ayah yang begitu mendominasi, air mata Chen Yue terus mengalir di matanya, tetapi pria parubaya itu mendengus dingin dengan jijik, hentikan, jangan tunjukkan air matamu padaku. Beri saja aku 5.000 yuan lagi dan saya akan segera pergi. Anda adalah seorang eksekutif di Departemen Personalia, dan gaji Anda setidaknya puluhan ribu yuan sebulan. Mengapa Anda begitu berbelit ketika ayahmu meminta sejumlah uang? Mungkinkah Anda menggunakan uang itu untuk mendukung laki-laki lain? Chen Yue sangat cantik, air matanya berkaca-kaca di matanya, penuh keputusasaan. Ini adalah ayahnya, satu-satunya kerabat di dunia, tapi dialah yang akan mendorong dirinya ke jurang keputusasaan. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Bukan saja aku tidak punya uang untukmu hari ini, tapi aku tidak akan pernah memberimu uang lagi di masa depan. Chen Yue meraung dengan keras. Pria parubaya itu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, kamu melawan langit, kamu akan kehilangan uang. Jika bukan karena saya, apakah Anda dapat bergaul hari ini? Bisakah Anda memiliki pekerjaan Anda saat ini? Saya mencari uang untuk Anda. Saya akan memukul Anda sampai mati hari ini. Chen Yue menutup matanya. Untuk melunasi hutang ayahnya, dia telah bekerja selama 2 tahun, tetapi tabungannya hanya 1.000 yuan. Setiap bulan penuh dengan cahaya bulan, tetapi dia masih memaksakan diri. Kematian mungkin akan melegakan. Ah! Tanganku, tanganku. Pada saat ini, pria parubaya itu berteriak, dan Chen Yue dengan cepat membuka matanya ketika dia mendengar suara itu, hanya untuk melihat tubuh kekar berdiri di depannya. Gu Chen, apakah itu kamu? Chen Yue memanggil dengan hati-hati. Gu Chen menoleh dan menatap Chen Yue, gadis bodoh, apakah kamu tidak tahu cara bersembunyi ketika seseorang memukulmu? Penampilan ini selembut air, seolah berkata kepada Chen Yue, jangan takut, aku di sini. Oke, saya mengerti sekarang. Apakah Anda membelanjakan uang Anda untuknya? Anda gadis berdarah dingin. Pria parubaya itu ditangkap oleh tangan kanan Gu Chen dan berkata dengan marah, nak, putriku pasti masih gadis ketika dia bersamamu. Kamu juga tahu bahwa perawan sulit ditemukan di luar. Itu murah untukmu. Selama Anda dapat memberi saya 200.000 yuan, dan Anda berdua dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dengan penampilan dan sosok putri saya, ditambah dia masih gadis, 200.000 yuan sangat murah, kan? Selama Anda memberikan uangnya, dia akan menjadi milik Anda di masa depan, dan Anda dapat bermain sesuka Anda. Gu Chen. Chen Yue mengatupkan giginya, menatap punggungnya dan berteriak, tolong bantu aku memberinya pelajaran. Dengan izin Chen Yue, akan lebih mudah bagi Gu Chen untuk menangani berbagai hal. Nah, berurusan dengan sampah seperti ini sangat sederhana. Sudut mulut Gu Chen menyeringai. Senyumnya sangat murni dan aneh. Apa yang kamu inginkan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak memberi saya 200.000, segera putus dengan putri saya. Wanita yang sangat cantik, saya khawatir Anda belum melihat yang kedua, jadi cepat dan berikan saya uang. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata. Plak, plak. 2 tamparan langsung menamparnya, dengan bintang emas di matanya. Kamu berani memukulku. Satpam. Di mana Satpam?
Setelah beberapa saat, 7 atau 8 orang keluar dari ruang keamanan. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Gu Chen dan berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan penjaga keamanan? Apakah Anda tidak melihat saya dipukuli? Putri saya adalah seorang eksekutif di Departemen Personalia, percaya atau tidak, saya memintanya untuk memecat Anda." Beberapa orang melihatnya sangat bodoh sehingga sangat menyedihkan. Chen Yue jelas menyetujui masalah ini, tetapi dia masih di sini untuk menjual nama anaknya. Berjuang. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Wang Hu dan yang lainnya menyingsingkan lengan baju mereka dan berjalan ke arah pria itu, "Saudaraku, kita akan memberikan waktu yang baik kepada lelaki tua ini dan melampiaskan amarah untuk Nona Chen." Baik. Semua orang mengerumuni dan menyapa orang tua itu dengan tinju dan tamparsen, tetapi kelompok orang ini masih sangat terukur dalam serangan mereka. Pada dasarnya mereka memukul pantat, perut bagian bawah, dan dahi. Selama mereka tidak memukul terlalu keras, di sana pada dasarnya tidak ada yang salah. Dalam 2 menit, pria itu terbaring di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Cukup. Gu Chen melambaikan tangannya, dan mengedipkan mata pada Wang Hu dan yang lainnya, "Keluarkan uangnya. Cepat, dapatkan uangnya." Wang Hu buru-buru berbisik kepada adik laki-laki di sekitarnya. Satu orang keluar dengan beberapa ratus yuan, dan Gu Chen masih memiliki beberapa uang receh di sakunya, jadi dia melemparkan uang itu ke pria itu, "Jika Anda menginginkan uang di masa depan, Anda harus dipukuli dulu, saya pikir kamu bisa mengatasinya dengan tubuhmu. Datanglah beberapa kali lagi. Pergilah." Pria itu perlahan bangkit dari tanah sambil mengambil uang, "Kamu gadis sialan, kamu benar-benar meminta seseorang untuk memukulku, oke." Sungguh serigala bermata putih. Wang Hu dan yang lainnya tampak galak mendekati pria itu lagi, dan pria itu segera melarikan diri. "Apakah dia akan baik-baik saja?" kata Chen Yue dengan ragu, melihat ke belakang ayahnya yang melarikan diri. Tidak peduli berapa banyak ayahnya bertindak terlalu jauh, bahkan seorang putri tidak tahan melakukannya, dan Chen Yue terpaksa melakukannya. "Aku tahu kamu baik hati, jadi kamu tidak bisa kejam. Baru saja dia mengalami luka kulit, kembali dan berikan obat dan dia akan baik-baik saja dalam 2 hari. Beri dia sedikit pelajaran, jika kamu terus membiasakan diri dengan orang seperti itu, maka masa depanmu bahkan akan lebih sulit." Gu Chen menoleh untuk menatapnya dan mendesah pelan, "Kamu sangat cantik, kenapa kamu tidak mencari pacar? Jika ada seorang pria di sisimu, dia tidak berani terlalu lancang. Itu hal yang baik, bagaimana saya bisa membiarkan hal-hal seperti perasaan pergi?" Chen Yue juga menghela nafas tak berdaya, "Tapi, dia sering datang ke perusahaan untuk membuat masalah. Banyak orang tahu bahwa saya memiliki ayah seperti itu, pria mana yang mau mendekati saya? Terkadang banyak pacar memang bisa memainkan peran protektif dalam hidup, tapi tentu lain soal jika Anda menemukan bajingan. Berikan aku ponselmu." "Hah?" Chen Yue menyerahkan ponsel dengan sedikit keraguan, "Mengapa kamu menginginkan ponselku?" Membuka kunci, Gu Chen menyimpan nomor teleponnya, "Sebelum kamu menemukan pacar, ingat, aku adalah pendukungmu. Jika dia berani mendatangimu lagi, hubungi aku." Ketika Chen Yue mendengar kata-kata Gu Chen, dia tertegun selama 2 detik. "Terima kasih. Terima kasih." Gu Chen juga sedikit tersenyum, "Oke, kembali bekerja, jika dia datang di masa depan, dia akan langsung diusir, tetapi Anda harus memperhatikan keamanan saat kamu pulang, aku khawatir tentang bajingan itu. Mungkin aku akan pergi ke rumahmu untuk memblokirnya." "Jangan khawatir, aku akan tinggal di rumah temanku selama beberapa hari, tidak masalah." Dia awalnya adalah gadis yang sangat ceria, tetapi ketika Gu Chen melihat senyum di wajahnya, dia tidak peduli lagi. Segera, Chen Yue membersihkan sebentar, menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian kembali ke perusahaan. Ketika mereka datang ke Departemen Keamanan, Wang Hu dan yang lainnya bergegas mendekat. "Hei, Kakak Chen. Kamu benar-benar luar biasa, aku pikir Nona Chen akan jatuh cinta padamu." Wang Hu menyeringai dan berkata, "Aku benar-benar iri, kenapa kamu begitu mempesona?" Meskipun Chen Yue bukan yang teratas kecantikannya, dan dia tidak sebaik Ling Meixue, tetapi di mata orang biasa, dia juga seorang dewi yang tak terjangkau. Dan dia lincah dan imut, yang lebih menyenangkan bagi pria sampai batas tertentu. "Jangan bicara omong kosong, aku hanya membantu." Gu Chen menendang pantatnya dan berkata dengan marah. "Kamu tidak melihatnya, tetapi aku melihat cara Nona Chen memandangmu barusan, dan hatimu hampir meleleh. Aku dapat menjamin bahwa jika kamu memintanya untuk membuka kamar dengannya malam ini, dia akan melakukannya." Wang Hu berkata dengan ekspresi cabul di wajahnya sambil menyeringai. Banyak orang masih bercanda, tetapi ketika Gu Chen menoleh dan memelototi semua orang begitu ketakutan sehingga mereka buru-buru kembali ke pekerjaan mereka. Saat ini di kantor presiden, Ling Meixue sedang berurusan dengan simpanan dokumen dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, ponsel di sebelahnya berdering. Mengambilnya, itu adalah nomor telepon yang sangat asing,
tetapi itu adalah nomor di Jiangsu. Halo, siapa ini? Hehehehe, Nona Ling tidak bisa mengenali suaraku setelah beberapa hari. Mendengar suara ini, Ling Meixue langsung mengerutkan kening, Jiang Feng. Bagaimana Anda bisa memiliki nomor telepon saya? Hahaha, kecantikan nomor 1 di Jiangsu, Anda adalah kekasih impian banyak pria, dan aku, Jiang Feng, tidak terkecuali. Seharusnya tidak sulit menemukan nomor teleponmu, kan? Jiang Feng berkata dengan sedikit senyum. 2 hari yang lalu, kedua belah pihak bertengkar dengan sangat tidak menyenangkan atas sebidang tanah. Jika Gu Chen tidak terus membuatnya mengambil sikap yang lebih keras, Ling Meixue akan memberikan tanah sejak lama. Kamu apa yang kamu inginkan? Jiang Feng tersenyum sedikit di ujung telepon dan berkata, ada resepsi amal malam ini. Saya harap Anda bisa datang ke sana, oke? Nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat lembut, dan sikapnya berubah 180 derajat. Ling Meixue ingat orang ini mengancam dirinya beberapa hari yang lalu. Jika dia tidak menyerahkan tanahnya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Untuk acara amal ini, Ling Meixue juga mendengar berita di resepsi. Dia awalnya berencana untuk pergi, tetapi dia menolak gagasan itu karena tuan rumahnya adalah keluarga Jiang. Terima kasih atas undangan Tuan Muda Jiang, tetapi saya benar-benar tidak punya waktu, lupakan saja. Ling Meixue berkata dengan nada datar. Jiang Feng tidak marah karena ditolak, dan tersenyum seperti biasa, kenapa? Apakah Nona Ling memandang rendah keluarga Jiang saya? Saya jarang mengundang orang secara pribadi, jadi mengapa Anda tidak memberi saya wajah? Keduanya berada di bisnis yang sama. Ada orang-orang di lingkaran yang tidak melihat ke atas dan ke bawah, dan toko rantai perhiasan keluarga Jiang tersebar di seluruh provinsi, yang dianggap sebagai industri terkemuka di industri perhiasan Jiangsu. Ling Meixue juga tidak ingin diperas oleh koleganya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ling Meixue bertanya dengan lembut, malam ini. Itu jam 7 malam ini, sampai jumpa di Harman Palace Hotel. Jiang Feng sedikit tersenyum di telepon, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Nona Ling. Lanjutkan bekerja, sampai jumpa di malam hari. Sampai jumpa di malam hari. Dia hanya menjawab. Setelah menutup telepon, Ling Meixue memikirkannya lama sekali, dan mengetahui bahwa resepsi amal ini sebenarnya adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Jiang setiap tahun. Selebriti dari semua lapisan masyarakat menawar harta mereka untuk dilelang, dan 30% dari jumlah penjualan tersebut akan disumbangkan ke organisasi kesejahteraan. Oleh karena itu, harga lelang ini umumnya dinaikkan, dan lelang tersebut juga bisa disamakan dengan pesta koktail bagi para selebritas dari semua lapisan masyarakat untuk terhubung satu sama lain. Karena Jiang Feng mengundangnya secara pribadi, bukankah terlalu memalukan jika Ling Meixue tidak pergi? Di kota, villa keluarga Jiang. Jiang Feng menutup telepon, dan pria parubaya yang duduk di hadapannya bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana? Apakah dia setuju untuk datang? Ya, katanya dengan sedikit senyum. Pria parubaya itu meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan berat, aku mengajarimu bahwa kamu harus meyakinkan orang lain dengan alasan, dan kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya dalam segala hal. Ngomong-ngomong, bukankah kamu pergi ke Nona Murong kemarin? Apa yang bisa dia katakan? Apakah dia bersedia menyerahkan tanah itu kepada kita? Pria parubaya itu dalam suasana hati yang baik ketika dia mengatakan ini, tetapi ketika Jiang Feng menyebutkannya, ekspresinya langsung menjadi memalukan. Awalnya saya ingin memenangkan hubungan dengan atasan, tetapi Murong Waner ini tidak memberi saya wajah sama sekali. Saya awalnya berencana untuk memberikan villa senilai 150 juta yuan kepada harimau tampan, dan lihat apakah saya bisa mendapatkannya. Tapi kita tidak bisa mengambil tanah itu. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, bergandengan tangan. Lalu, apakah kamu menyinggung seseorang? Jiang Feng sama sekali tidak mengambil hati apa yang dikatakan ayahnya, menyesap teh di atas meja dan berkata sambil terkekeh, tidak mungkin seseorang di Jiangsu berani menyentuhku. Tidak, selama kamu tidak main-main dengan harimau tampan itu. Dan beberapa hari yang lalu saya memperingatkan Anda, rumornya sangat santer baru-baru ini. Jangan membuat masalah bagi saya di luar lagi. Pria parubaya itu berkata dengan marah. Harimau tampan diberikan sebuah villa senilai lebih dari 150 juta yuan, tetapi dia tidak mau menyerahkan sebidang tanah itu kepada keluarga Jiang. Jelas bahwa dia ingin mendukung grup Junli. Mereka tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Karena tanah itu ada di tangan Ling Meixue, bukankah mengejarnya akan menguntungkan? Selain itu, membiarkan keluarga Ling naik ke keluarga Jiang mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani mereka pikirkan dalam 8 kehidupan. Jika Jiang Feng dapat menikahi Ling Meixue, tanah itu akan dikembangkan bersama oleh kedua keluarga. Saya mendengar bahwa Nona Ling sudah memiliki tunangan. Kata pria parubaya itu sambil memandang Jiang Feng. Jiang Feng mengambil pisang dan memakannya, potong, itu hanya satpam yang bau. Dia telah merusak perbuatan baik saya beberapa kali, cepat atau lambat saya akan menyingkirkannya.
Ayah, lihat baik-baik bagaimana saya menginjaknya malam ini. Dia bangga dengan putranya, dan sang ayah tidak tahu bagaimana mengoreksinya. Hanya saja, jangan main-main. Jiang Feng melemparkan kulit pisang di tangannya ke tempat sampah, lalu berdiri, oke, aku punya hal lain yang harus dilakukan, aku harus pergi. Berjalan keluar dari villa. Ada supercar Ferrari yang diparkir di pinggir jalan, tetapi tepat ketika Jiang Feng bersiul dan hendak membuka pintu, dia melihat seorang gadis cantik pirang duduk di dalam. Siapa kamu? Jiang Feng menatap kursi kopilot dan berteriak. Si cantik pirang menurunkan jendela mobil dan berkata sambil tersenyum, ada yang harus saya bicarakan. Saya pikir saya bisa bekerja sama dengan Tuan Muda Jiang, apakah Anda tertarik untuk mengobrol? Wanita itu langsung membukakan pintu mobil. Jiang Feng berjalan sambil tersenyum, membuka pintu mobil dan duduk. Mengenai bagaimana wanita ini membuka pintu, Jiang Feng sama sekali tidak peduli saat ini. Matanya terus tertuju pada belahan dada wanita itu. Oh sial, apakah perkembangan di luar negeri begitu baik? Apakah itu terlihat bagus? Wanita pirang itu bahkan tidak menghalanginya, dia bahkan membukanya sedikit dan berkata. Jiang Feng sedikit tersenyum, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bekerja sama denganku. Saya pikir kita harus mencari hotel untuk membahas lebih lanjut tentang itu terlebih dahulu, dan kemudian kita bisa berbicara tentang kerja sama. Si cantik pirang ini langsung mengikat rambutnya, bahkan mengeluarkan topi hujan ringan dari tasnya. Libur kerja di malam hari. Kakak Chen, kenapa kamu tidak minum malam ini? Ayo makan udang karang, aku akan mentraktirmu. Wang Hu menepuk dadanya dan berkata sambil menyeringai. Seorang pemuda berkacamata di sebelahnya menyeringai dan berkata, Kapten, bukankah istrimu akan kembali dari rumah ibunya? Kamu sangat kembung hari ini, beraninya kamu minum di luar. Cepat dan pergi dariku. Wang Hu menoleh dan menatap Gu Chen dan berkata dengan sopan, Kakak Chen, apa yang ingin kamu minum malam ini? Ini. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum kecut. Seorang di sebelahnya tertawa terbahak-bahak, Kakak Chen, kamu tidak takut dengan kakak ipar perempuan, kan? Takut pada wanita. Gu Chen segera menjabat tangannya dan menjelaskan, tidak. Suara Wang Hu juga bergema dari samping, benar, Kakak Chen, kami mungkin tuan yang takut pada wanita. Sekilas, Anda adalah kepala keluarga dari para wanita. Tetapi pada saat ini, terdengar suara sepatu hak tinggi di belakang mereka. Gu Chen, jangan pergi minum, ikut denganku di malam hari. Semua orang menoleh dan melihat Ling Meixue berdiri di depan pintu perusahaan dengan tangan melingkari lengannya, menatap mereka. Halo kakak ipar. Semua orang berbalik, menyapa dan mengangguk dengan hormat. Memanggil presiden di tempat kerja dan kakak ipar setelah pulang kerja sangat masuk akal. Sayang, saudara-saudaraku dan aku akan pergi minum, dan kami tidak akan kembali untuk melihat bagaimana perasaanku di malam hari. Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai. Wang Hu dan yang lainnya diam-diam mengacungkan jempol. Ling Meixue meliriknya dan berkata dengan nada datar, temani aku ke pelelangan. Kita mungkin harus minum di malam hari, jika kamu tidak punya waktu, aku akan mencari orang lain untuk menemaniku. Wanita, perhatikan sikapmu. Setelah itu, Gu Chen tidak bisa menahan senyum, aku tidak mengizinkan pria lain muncul di sisimu. Jadi, apakah kamu akan pergi? Ling Meixue tersenyum. Meskipun pria ini cerewet, dia jauh lebih bisa diandalkan daripada yang lain. Pergi. Gu Chen berjalan menuju Ling Meixue secara langsung, dan keduanya berjalan menuju garasi satu persatu. Bukan rahasia lagi di perusahaan bahwa mereka berdua pergi dengan mobil yang sama, tetapi Wang Hu dan yang lainnya masih menatap punggung Gu Chen dengan iri. Dikatakan untuk menikam saudara laki-laki di kedua sisi, tapi menurutku kakak Chen bisa menikam saudara laki-laki 2 kali untuk seorang wanita. Wang Hu bercanda dengan senyum masam. Pria muda berkacamata di sebelahnya berkata dengan ekspresi bingung, Kapten, menurutmu apakah makan nasi lunak itu memalukan? Para pria lajang harus belajar. Bahkan jika tidak memiliki 1/10 dari kekuatan kakak Chen, kita seharusnya sudah lama meninggalkan lajang. Datang ke garasi, merek duduk di dalam Porsche Cayenne itu. Gu Chen mengencangkan sabuk pengamannya dan berkata dengan lembut, haruskah kita langsung pergi? Kembali dulu dan ganti bajumu. Bukankah lucu jika kamu berpakaian seperti ini? Ling Meixue duduk di kopilot dan menggosok pelipisnya lembut Said. Lalu, dalam kapasitas apa aku harus hadir? Pengemudi. Pengemudi tidak berhak memasuki aula, paling-paling dia hanya bisa menunggu di luar. Lupakan saja, dengan enggan aku akan menjadi suamimu. Kata Gu Chen sambil menyeringai. Mengatakan itu sulit, tetapi sebenarnya dia sudah bahagia di hatinya. Ling Meixue memberinya tatapan putih, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Di sebuah hotel besar di Jiangsu. Jiang Feng mengenakan celana pendek, dan diikat di tempat tidur oleh wanita pirang. Lepaskan aku. Apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu tidak tahu pengaruh keluarga Jiang saya di kota Jiangsu?
Wanita pirang itu bersandar ke jendela dengan sebatang rokok putih di tangannya, tentu saja aku tahu. Jangan gugup, kita bukan musuh, tapi teman. Teman. Apakah kamu mengikat temanmu seperti ini begitu kamu bertemu? Jiang Feng pikir akan terjadi adu gabrut, tapi dia tersingkir begitu dia memasuki hotel, dan terbangun ketika dia di sana. Dia menemukan bahwa dia mengenakan celana, dan anggota tubuhnya terikat di 4 arah tempat tidur. Benar saja, apa yang dikatakan ibu benar, wanita cantik tidak mudah dipusingkan. Kamu kenal orang ini? Wanita berambut pirang itu mengeluarkan foto dari tasnya. Jiang Feng melirik foto itu dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat, bukankah itu penjaga keamanan yang bau? Jika Tuan Muda Jiang bersedia bekerja sama dengan kami, saya dapat mencoba membantu Anda menyingkirkan orang ini. Setelah masalah ini selesai, wanita itu akan menjadi milikmu, atas namamu. Sebidang tanah yang dia miliki juga milik keluarga Jiang. Potong. Aku, Jiang Feng, jika aku ingin menyingkirkan seseorang, apakah aku masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Bukankah memalukan bagi keluarga Jiang kami untuk mengatakannya? Lepaskan aku dengan cepat, atau aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Feng berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Jangan berharap bisa lepas, bahkan talinya menjadi semakin kencang. Tapi wanita pirang itu tidak marah, dia menulis catatan di atas meja dan meninggalkan nomor teleponnya. Kemudian dia berjalan menuju Jiang Feng, membungkuk dan mencium wajahnya dengan lembut, jangan terburu-buru menjawab, Anda pasti akan berguna bagi kami. Orang-orang Anda akan berada di sini dalam setengah jam. Selamat tinggal Tuan Muda Jiang, ingat lain kali, mawar berduri tak tersentuh. Bersambung.